Bagaimana jadinya jika seorang gadis muda, Dewi, terjebak dalam manipulasi seorang ustadz di pesantren yang menyalahgunakan ajaran agama untuk kepentingan pribadi? Dewi merasa terperangkap dalam kebingungannya, tetapi dengan dukungan teman baiknya, Aisyah, dan bimbingan dari Bu Nur, ia akhirnya menemukan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Setelah proses panjang, Dewi berhasil melawan ketidakadilan, memecahkan belenggu ketakutannya, dan menemukan kekuatan baru untuk menjaga martabat dan keimanannya. Dewi melangkah keluar dari bus yang membawanya ke pondok pesantren Al-Hidayah, menatap bangunan pesantren yang tampak besar dan megah di depannya. Desa ini berbeda jauh dengan kota asalnya. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, tidak ada pasar yang ramai. Yang ada hanyalah pepohonan hijau, hamparan sawah, dan angin yang berhembus pelan, seolah menyambutnya dengan keheningan yang mendalam. Dewi memegang tas kecil yang berisi pakaian dan perlengkapan pribadi, berusaha untuk tidak terlihat canggung meskipun hati kecilnya berdebar. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang pesantren ini, sebuah tempat yang katanya penuh dengan keheningan dan ketenangan, di mana setiap hari diisi dengan pengajian, sholat berjamaah, dan aktivitas keagamaan. Dewi ingin sekali menuntut ilmu di sini, belajar lebih dekat dengan agama, dan membersihkan hatinya dari segala dosa yang mungkin telah ia perbuat. Namun, meskipun niatnya tulus, Dewi merasa sangat asing. Sejak memasuki gerbang pesantren, udara terasa berbeda. Ada rasa asing yang merayap di dalam dirinya. Di balik kerindangan pepohonan dan lantunan azan yang terdengar dari masjid kecil di tengah pesantren, ia merasa seperti datang dari dunia yang berbeda. Ia adalah seorang gadis yang belum sepenuhnya mengenal kehidupan pesantren. Semua terlihat penuh ketertiban, tetapi juga sepi. Tidak ada suara tawa atau obrolan riang dari santri-santri lain. Yang ada hanya derap langkah kaki yang terdengar di sepanjang jalan setapak yang berdebu. Sambil melangkah memasuki halaman utama pesantren, Dewi melihat sekelompok santri sedang berjalan beriringan menuju masjid. Mereka mengenakan pakaian putih dan jilbab panjang. Wajah mereka serius, tampaknya terfokus pada tujuan ibadah mereka. Dewi merasa seolah-olah mereka adalah sosok yang lebih sempurna dari dirinya. Ia menghela napas dan melangkah lebih dekat ke pintu asrama yang sudah ditunjukkan oleh petugas pesantren. Di dalam asrama, suasananya tidak jauh berbeda, terasa penuh dengan aturan dan disiplin. Ruangan yang luas dengan ranjang susun sederhana, lemari kayu yang teratur, dan jendela yang memandang keluar ke halaman yang sepi. Semuanya terasa asing dan membingungkan. Dewi merasa sedikit terintimidasi, meskipun dia tahu bahwa ini adalah kehidupan yang harus dijalani jika ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sudut ruangan, seorang santri perempuan dengan jilbab putih panjang duduk sendiri sambil menulis di buku catatan. Dewi mendekatinya sedikit canggung dan memperkenalkan diri. "Assalamualaikum, nama saya Dewi. Saya baru datang," kata Dewi, mencoba tersenyum meskipun rasa gugup menghimpit dadanya. Santri itu menoleh, memperhatikan Dewi dengan tatapan lembut. "Waalaikumsalam, saya Aisyah. Senang bertemu denganmu. Apakah kamu baru pertama kali di pesantren?" Jawab Aisyah. Suaranya terdengar ramah meski matanya terlihat sedikit lelah. Dewi mengangguk. "Iya, ini pertama kalinya saya tinggal di pesantren." Aisyah tersenyum dan memberi tanda agar Dewi duduk. "Tidak perlu khawatir, semua akan terasa normal setelah beberapa minggu. Kita semua di sini belajar bersama, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan." Dewi merasa sedikit lega mendengar kata-kata Aisyah. Di mata Dewi,
Aisyah terlihat seperti sosok yang bijaksana, seorang santri yang sudah lama berada di pesantren ini. Tentu saja, Dewi sangat mengagumi penampilan Aisyah yang tenang dan penuh wibawa. Namun, Aisyah tidak hanya terlihat bijaksana, tetapi juga sedikit berbeda. Ada keheningan dalam dirinya yang sulit dijelaskan. "Apakah kamu sering merasa asing di sini?" tanya Dewi. Masih merasa belum sepenuhnya nyaman, Aisyah menatap jauh keluar jendela, seolah mengingat sesuatu yang jauh. "Terkadang, tapi itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita di sini untuk menundukkan hati, bukan hanya tubuh. Semua ini memang tidak mudah, Dewi. Banyak hal yang tidak terlihat, tetapi pesantren ini adalah tempat yang penuh ujian. Dan kadang, ujian itu datang dalam bentuk yang tak terduga." Dewi terdiam, mencoba mencerna kata-kata Aisyah. Ada sesuatu dalam nada suara Aisyah yang membuat Dewi merasa bahwa pesantren ini tidak semudah yang dia bayangkan. Namun, dia tidak bisa memungkiri bahwa dia merasa begitu bersemangat untuk belajar. Tidak lama setelah percakapan itu, seorang ustadz datang untuk menyambut Dewi dan memberi pengarahan singkat tentang kehidupan di pesantren. Ustadz itu bernama Ustadz Walid, seorang pengajar yang dikenal oleh sebagian besar santri karena ketegasannya dalam mendidik. Ia memiliki suara yang berat dan tegas, wajahnya serius, namun ada sesuatu yang menawan dalam cara berbicaranya. "Selamat datang di pesantren Al-Hidayah. Di sini, kalian akan belajar tentang agama, tentang kehidupan yang benar. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kesucian hati dan jiwa. Di sini, kita bukan hanya belajar tentang hukum-hukum agama, tapi juga bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan rasa takut dan cinta kepada Allah," kata Ustadz Walid dengan nada yang penuh wibawa. Matanya menatap Dewi dalam-dalam, seakan menilai. Dewi merasa ada yang berbeda dalam cara Ustadz Walid berbicara. Suaranya yang dalam dan cara pandangnya yang tajam membuat Dewi merasa sedikit terintimidasi. Namun, dia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan mengubah hidupnya. Pada malam hari, saat semua santri berkumpul untuk sholat berjamaah di masjid, Dewi merasa cemas. Lampu-lampu kecil di sepanjang jalan setapak memberikan cahaya yang redup, dan angin malam yang dingin menyapanya. Dia berjalan perlahan menuju masjid, merasakan berat langkahnya, memikirkan kehidupan barunya yang akan dimulai di sini. Di masjid, semua santri duduk rapi dalam barisan yang teratur. Dewi bergabung di salah satu barisan, merasa sedikit canggung di tengah mereka yang sudah tampak sangat khusyuk dalam ibadah. Aisyah duduk di sebelahnya, memberinya senyum yang menenangkan. Tiba-tiba, Dewi merasakan tatapan dari seseorang di seberang barisan. Saat dia menoleh, matanya bertemu dengan mata Ustadz Walid yang sedang berdiri di depan imam. Dewi merasa jantungnya berdegup lebih kencang, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya dan fokus pada salatnya. Namun, perasaan aneh itu kembali hadir. Perasaan yang membuatnya merasa seperti diperhatikan dengan sangat intens. Selesai salat, saat para santri mulai beranjak pulang, Dewi merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Aisyah, yang sepertinya menyadari kegelisahan Dewi, mendekatinya dan berbisik, "Hati-hati, Dewi. Tidak semua orang di sini seperti yang kamu kira. Ada yang terlihat baik, tapi sebenarnya tidak." Dewi hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya mulai dipenuhi rasa curiga yang samar. Dia merasa, entah kenapa, ada sesuatu yang besar sedang menunggunya di sini. Sesuatu yang lebih dari sekadar pengajaran agama yang dia inginkan.
Hari-hari pertama Dewi di pesantren terasa seperti mimpi yang aneh. Di luar, segala sesuatu tampak berjalan dengan sempurna. Dinding-dinding putih yang bersih, halaman yang terjaga rapi, dan udara yang segar. Namun, di dalam dirinya, Dewi merasa ada sesuatu yang terpendam. Perasaan tidak nyaman yang semakin membesar seiring berjalannya waktu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari kebanyakan santri mengikuti rutinitas sholat subuh berjamaah. Semua berjalan dengan rapi dan teratur. Hanya saja, Dewi merasakan ketegangan yang tidak bisa dia jelaskan. Suasana pesantren yang sunyi membuat perasaannya menjadi semakin gelisah. Terkadang, saat dia berjalan di sepanjang jalan setapak yang mengarah ke masjid, dia merasa seperti ada yang memperhatikannya, seperti bayang-bayang yang selalu mengikutinya. Pada suatu pagi yang mendung, Dewi dipanggil oleh Ustadz Walid untuk mengikuti pengajian khusus. Awalnya, Dewi merasa sedikit cemas, namun Aisyah menenangkannya. "Jangan khawatir Dewi, Ustadz Walid adalah seorang ustadz yang sangat berilmu. Pengajiannya sangat mendalam," kata Aisyah sambil tersenyum. Dewi mengangguk meskipun ada sedikit rasa ragu di dalam hatinya. Mungkin ini kesempatan untuk belajar lebih banyak, pikirnya. Pengajian yang diadakan di ruang utama pesantren itu hanya dihadiri oleh beberapa santri terpilih, termasuk Dewi dan Aisyah. Ustadz Walid duduk di depan dengan kitab tafsir besar terbuka di atas meja, memandang ke arah mereka semua dengan tatapan yang penuh wibawa. Matahari pagi yang masuk melalui jendela besar di sisi ruang itu menyinari wajahnya yang tegas, memberikan kesan bahwa dia adalah sosok yang penuh kekuatan. Anak-anak, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, kesucian diri seorang hamba, terutama seorang perempuan dalam pandangan Islam. Perempuan sebagai ibu dan pendidik memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan umat, ujar Ustadz Walid dengan suara yang dalam dan penuh pengaruh. Dewi menundukkan kepala, mencoba menyerap semua yang disampaikan. Namun, semakin lama Ustadz Walid berbicara, semakin Dewi merasa aneh. Suara Ustadz Walid yang semula penuh kepercayaan diri mulai terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Dia mulai mengarahkan pembicaraan pada ayat-ayat yang membahas tentang aurat dan bagaimana perempuan harus menjaga diri mereka. Ketahuilah, setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terutama bagi perempuan, menjaga diri bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga tentang apa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran mereka. Perempuan harus selalu waspada terhadap godaan dunia, lanjut Ustadz Walid. Matanya kini tertuju pada Dewi yang merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Dewi merasakan ada sesuatu yang mengusik dalam kata-kata Ustadz Walid. Setiap kali dia berbicara, seolah-olah dia sedang menatap langsung ke dalam hatinya, menilai dan mungkin menuntut lebih banyak dari dirinya. Dewi berusaha menenangkan diri, berfokus pada tafsir yang dibacakan oleh Ustadz Walid. Namun semakin lama, dia merasa semakin terperangkap dalam suasana yang penuh ketegangan ini. Perempuan yang sejati adalah mereka yang bisa menjaga dirinya dengan penuh kesederhanaan. Mereka yang tidak mencari perhatian dari laki-laki, yang selalu menjaga diri dari godaan, kata Ustadz Walid. Suaranya semakin mendalam, seperti menekan setiap kata yang diucapkannya. Dewi mulai merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, perasaan yang semula samar itu semakin jelas. Ustadz Walid tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga berbicara tentang dirinya secara pribadi. Meskipun ia berusaha untuk tidak berpikir negatif, Dewi tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Setelah pengajian selesai, Dewi keluar dari ruangan dengan langkah ragu. Aisyah menyusulnya. "Bagaimana Dewi?
"Apa yang kamu pikirkan?" tanya Aisyah dengan suara lembut. Dewi menghela napas panjang, masih merasa bingung dengan perasaan yang menggelora di dalam dirinya. "Aku tidak tahu. Rasanya seperti ada yang mengawasi aku terus-menerus. Dan Ustadz Walid, dia seperti memandangku dengan cara yang berbeda. Aku merasa aneh." Aisyah menatap Dewi dengan tatapan serius. "Hati-hati Dewi. Ustadz Walid mungkin terlihat sangat bijaksana, tapi ada beberapa hal yang sebaiknya tidak kita ikuti begitu saja. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kata-kata manisnya." Dewi hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Namun, dia memilih untuk tidak terlalu memperhatikannya, berusaha fokus pada pelajaran agama yang dia harapkan akan membawa kedamaian dalam hatinya. Namun, kenyataan berkata lain. Pada minggu berikutnya, Dewi semakin sering dipanggil oleh Ustadz Walid untuk mengikuti pengajian pribadi. Pengajian yang seharusnya hanya tentang tafsir dan ajaran agama, semakin berbelok ke arah yang membuat Dewi semakin terperangkap dalam kebingungannya. Ustadz Walid mulai berbicara tentang bagaimana seorang perempuan harus menjaga kesucian dirinya, bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam jiwa. Setiap kata yang diucapkannya seperti menekankan bahwa Dewi harus lebih mendengarkan dirinya, harus lebih mempercayainya sebagai seorang pembimbing spiritual. Dewi yang masih baru di pesantren dan ingin sekali mendalami agama dengan tulus, merasa tidak mampu menolak. Ustadz Walid berbicara dengan cara yang sangat meyakinkan, dengan kutipan ayat-ayat yang membuatnya merasa bahwa hanya dengan mengikuti ajaran langsung dari sang ustadz, dia bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Satu malam, setelah pengajian di masjid, Ustadz Walid memanggil Dewi ke kamar asramanya. Dengan alasan untuk melanjutkan pembelajaran tafsir, Dewi merasa ragu, namun juga takut untuk menolaknya. Bagaimana mungkin dia menentang seorang ustadz yang begitu dihormati? Bagaimana jika itu adalah kesempatan langka untuk mendapatkan bimbingan yang benar? Ketika Dewi memasuki kamar itu, suasana langsung berubah. Kamar yang semula tampak biasa-biasa saja, dengan meja dan kursi kayu sederhana, kini terasa semakin terisolasi. Ustadz Walid memulai percakapan dengan membahas tentang keutuhan jiwa dan tubuh perempuan, dan bagaimana Dewi harus belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang lebih personal. Dewi merasa cemas, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaannya yang semakin kacau. Ustadz Walid dengan lembut namun tegas mulai membicarakan hal-hal yang semakin membuat Dewi merasa terperangkap. Kata-kata agama yang semula terdengar begitu suci, kini terasa seperti sebuah jebakan. Dewi ingin pergi, tetapi dia merasa seperti terikat, tidak mampu bergerak. Setiap kata yang diucapkan oleh Ustadz Walid semakin mengguncang hatinya, dan perasaan takut semakin menguasai dirinya. Percayalah padaku, Dewi, untuk menjadi perempuan yang sejati, kamu harus bisa mendengarkan dan mengikuti setiap ajaran yang aku sampaikan. Aku di sini untuk membimbingmu, ujar Ustadz Walid dengan nada yang lebih rendah, hampir berbisik, membuat Dewi semakin terperangkap dalam kebingungannya. Malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Langit yang gelap dipenuhi awan hitam menambah kesan suram yang melingkupi pesantren. Suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan membuat suasana terasa sunyi dan menekan, seolah-olah seluruh dunia sedang bersembunyi dalam ketegangan yang tak terucapkan. Dewi berjalan menyusuri lorong asrama dengan langkah pelan, hatinya penuh kecemasan. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi perjalanannya.
Beberapa hari terakhir, Dewi merasa seperti berada di ambang jurang. Setiap kali Ustadz Walid memanggilnya untuk pertemuan pribadi, ada ketegangan yang semakin tak tertahankan. Kata-kata yang disampaikan oleh Ustadz Walid dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya semakin mengarah pada pembahasan yang lebih pribadi dan penuh manipulasi. Setiap kali Dewi merasa ragu, dia selalu teringat akan nasihat Aisyah yang mengatakan, "Hati-hati Dewi, jangan biarkan dirimu terperangkap." Namun, Dewi merasa ada sebuah kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali ke dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Setiap kali dia meninggalkan pengajian bersama Ustadz Walid, dia merasa ada yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar kebingungannya. Ada perasaan yang semakin menggerogoti hatinya. Perasaan yang begitu kuat dan memaksa untuk tetap mendengarkan apa yang disampaikan Ustadz Walid. Pada malam itu, setelah sholat Isya, Dewi menerima panggilan dari Ustadz Walid melalui seorang santri yang menemuinya di lorong asrama. "Dewi, Ustadz Walid ingin bertemu denganmu. Ada hal penting yang perlu dibicarakan," ujar santri tersebut dengan suara yang datar. Dewi merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap kali mendengar nama Ustadz Walid disebutkan, perasaan aneh kembali menghampirinya. Rasa cemas, takut, dan bingung bercampur aduk. Namun Dewi berusaha menenangkan diri. Ini adalah pengajaran agama, pikirnya. Tidak ada yang salah, kan? Ia berjalan menuju kamar Ustadz Walid. Langkahnya terasa semakin berat. Seiring mendekatnya ia ke pintu yang akan membawanya ke dalam pertemuan yang sudah semakin tak terkontrol. Pintu kamar Ustadz Walid terbuka perlahan dan Dewi disambut oleh sosok Ustadz yang duduk di meja. Wajahnya tertutup bayang-bayang cahaya lampu yang temaram. Suasana kamar itu terasa sepi dan tegang. Hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar jelas, mengisi ruang dengan suasana yang begitu sunyi. "Dewi, masuklah." Suara Ustadz Walid terdengar dalam dan penuh kewibawaan, membuat Dewi merasa tak bisa menolak. Dewi melangkah masuk dengan hati yang berdebar-debar. Ustadz Walid mempersilakan Dewi duduk di kursi yang ada di seberang mejanya. Udara di dalam kamar terasa pengap, seperti ada ketegangan yang menyelimuti segala sesuatu di dalamnya. "Terima kasih sudah datang, Dewi. Aku ingin melanjutkan pembicaraan kita tentang ajaran agama yang lebih dalam. Tidak banyak orang yang bisa memahami apa yang aku coba sampaikan. Namun aku yakin kamu bisa." Ustadz Walid mulai berbicara dengan nada yang sangat meyakinkan, hampir seperti bisikan. Dewi duduk diam, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya terasa cemas. Setiap kata yang diucapkan oleh Ustadz Walid terdengar sangat meyakinkan. Seakan-akan dia adalah satu-satunya yang benar-benar bisa membantu Dewi memahami agama dengan cara yang lebih murni. "Kamu tahu Dewi," lanjut Ustadz Walid, "setiap perempuan memiliki potensi besar dalam dirinya. Potensi itu bisa lebih berkembang jika mereka tahu bagaimana cara mengendalikan diri mereka, menjaga kesucian hati dan tubuh. Aku di sini bukan hanya untuk mengajarkan kamu ilmu agama, tetapi juga untuk membimbingmu menuju kedamaian sejati." Dewi merasa perasaan aneh itu kembali menyerangnya. Ada sesuatu dalam kata-kata Ustadz Walid yang membuatnya merasa terperangkap. Namun pada saat yang sama, ada dorongan kuat untuk mendengarkan lebih lanjut. Dia menundukkan kepala, berusaha untuk menghilangkan rasa cemas yang menggelisahkannya. "Tapi, Ustadz," Dewi mencoba berbicara. Suaranya terdengar ragu. "Bukankah saya sudah mempelajari ajaran agama dengan baik? Bukankah kita sudah diberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan hadits?" Ustadz Walid tersenyum tipis, senyum yang tampak tidak sepenuhnya tulus. "Kamu benar Dewi, tapi ada cara yang lebih mendalam untuk memahami itu semua.
cara yang lebih personal. Dalam perjalanan spiritual ini, kadang kita membutuhkan bimbingan langsung dari seseorang yang sudah lebih lama mengerti. Aku bisa membimbingmu, menunjukkan jalan yang lebih jelas. Dewi merasa ada ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Kata-kata Ustadz Walid, meskipun terdengar seperti pengajaran, malah mulai terasa sangat pribadi dan terlalu mendalam. Ia mulai merasa seperti terperangkap dalam perangkap yang dibangun perlahan oleh Ustadz Walid. Namun, ia merasa tidak bisa mundur. Setiap kali ia mencoba untuk membantah, Ustadz Walid selalu memiliki penjelasan yang begitu meyakinkan, membuatnya merasa bahwa hanya dia yang bisa membantu Dewi menemukan jalan yang benar. Percayalah Dewi, semua ini adalah ujian, dan ujian ini hanya bisa dilewati dengan bantuan dari seseorang yang benar-benar paham. Suara Ustadz Walid semakin dalam, seolah menyentuh bagian terdalam dari hatinya. Dewi menatapnya dengan tatapan kosong, kebingungan mulai melanda dirinya. Tiba-tiba, dia merasa dunia di sekitarnya berputar. Bagaimana bisa dia terjebak dalam situasi ini? Namun, perasaan takut dan cemas membuatnya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Setiap kali dia mencoba untuk membantah, Ustadz Walid seolah menariknya semakin dalam ke dalam perasaan itu. Dewi, Ustadz Walid berkata dengan lembut sambil mendekatkan dirinya. Untuk menjadi seorang perempuan yang sejati, kamu harus bisa sepenuhnya mempercayai ajaran ini. Hanya dengan begitu, kamu akan menemukan kedamaian yang sejati. Dewi merasa terjebak dalam kata-kata itu. Di satu sisi, hatinya berteriak untuk keluar dari ruangan itu. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang menahan dirinya. Sebuah ketakutan yang mendalam, rasa ragu yang semakin kuat, namun tak mampu untuk terucapkan. Jangan khawatir Dewi, lanjut Ustadz Walid, kali ini dengan nada yang lebih lembut. Aku hanya ingin membantumu, membimbingmu menuju jalan yang benar. Dewi merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah, tapi dia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, perasaan cemas itu berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Dia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sesuatu yang dalam dirinya berkata bahwa ini adalah saat yang menentukan. Namun, apa yang harus dia lakukan? Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin yang berhembus dari luar kamar terasa dingin, namun tidak ada kehangatan yang bisa meredakan kegelisahan di dalam diri Dewi. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir berputar-putar di benaknya, seperti bayang-bayang yang tak kunjung hilang. Pengajian-pengajian bersama Ustadz Walid semakin sering terjadi, dan setiap pertemuan membawa kebingungan dan ketegangan yang semakin menguasai hatinya. Dewi merasa ada dua dunia yang saling bertarung di dalam dirinya. Dunia pesantren yang tampak indah dan suci di luar, dan dunia dalam dirinya yang semakin gelap, penuh dengan keraguan dan rasa takut. Di luar, dia berusaha menjalani hari-harinya dengan tenang, mengikuti pengajian, melakukan ibadah, dan menjalani rutinitas sebagai santri baru. Namun, di dalam dirinya ada ketakutan yang terus tumbuh. Ketakutan akan Ustadz Walid yang perlahan mulai menguasai dirinya dengan cara yang semakin tak terkendali. Hari itu, setelah pengajian zuhur, Dewi duduk di bawah pohon besar di halaman pesantren, mencoba untuk menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Suasana sekitar tampak begitu tenang. Suara-suara burung yang berkicau dan angin yang menggerakkan daun-daun pohon memberikan kesan damai, namun hati Dewi dipenuhi kegelisahan. Aisyah yang melihat Dewi duduk sendirian segera mendekatinya. "Dewi, kenapa kamu terlihat begitu murung?
"Apa yang terjadi?" tanya Aisyah dengan suara penuh perhatian. Dewi menatap Aisyah dengan tatapan kosong, seakan tak bisa berkata-kata. Ia menghela napas panjang, merasa seolah-olah dunia di sekitarnya perlahan terpecah menjadi dua bagian yang tak bisa disatukan. "Aku tidak tahu, Aisyah. Semua yang terjadi di sini, semuanya semakin membuat aku bingung. Aku merasa terperangkap, tapi aku juga tidak tahu bagaimana keluar dari semua ini." Aisyah duduk di samping Dewi, matanya penuh kekhawatiran. "Dewi, kamu harus hati-hati. Ustadz Walid tidak seperti yang kamu kira." Banyak santri perempuan yang merasa terintimidasi meskipun tidak ada yang berani bicara. Dewi menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Aku merasa dia tahu apa yang aku butuhkan, Aisyah. Setiap kali dia berbicara, aku merasa seperti dia bisa melihat ke dalam diriku. Rasanya seperti aku tidak bisa melarikan diri dari kata-katanya." Aisyah menggenggam tangan Dewi. "Dewi, kamu harus berhenti bertemu dengannya. Ini bukan hanya soal agama lagi. Ini tentang dirimu, tentang kehormatanmu. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam permainan seperti ini." Namun, Dewi merasa perasaan itu terus mengganggunya. Meskipun Aisyah berusaha meyakinkannya, ada rasa takut yang begitu dalam dirinya. Namun pada saat yang sama, ada perasaan bingung dan ragu yang terus membuatnya terikat. Dewi tahu bahwa apa yang sedang terjadi tidak benar, tetapi setiap kali dia mencoba untuk menjauh dari Ustadz Walid, perasaan takut dan cemas itu semakin menghantuinya. Hari berikutnya, setelah pengajian malam, Dewi menerima panggilan lagi dari Ustadz Walid. Saat mendengar namanya disebut, perasaan gelisahnya kembali muncul, namun ia merasa tak berdaya. Rasanya seolah-olah ia tak bisa menolaknya. Setiap kali dia berusaha menghindar, ada kekuatan yang menariknya kembali. Ia berjalan menuju kamar Ustadz Walid dengan langkah yang berat. Pintu kamar itu terbuka dan kali ini suasana di dalam terasa lebih pekat, hampir seperti sebuah perangkap yang siap menutup. Ustadz Walid duduk di mejanya, memandang Dewi dengan tatapan yang lebih dalam daripada biasanya. Senyumnya tidak lagi tampak penuh kehangatan, melainkan lebih penuh dengan kesan yang mengganggu. "Selamat datang, Dewi. Aku senang akhirnya kamu datang lagi," ujar Ustadz Walid dengan nada yang penuh kepercayaan diri. Suaranya lebih lembut dari biasanya, namun tetap terasa menekan. Dewi menundukkan kepalanya, berusaha menghindari tatapan mata Ustadz Walid yang terasa menusuk. "Ustadz, saya ingin berbicara. Saya merasa tidak nyaman dengan semua ini." Namun, Ustadz Walid tidak memberikan ruang untuk Dewi berbicara lebih jauh. Dengan nada yang semakin penuh penekanan, ia berkata, "Dewi, kamu harus mengerti. Ini semua adalah ujian yang sangat berat dan hanya sedikit orang yang bisa melewatinya. Kamu harus percaya padaku. Aku di sini untuk membimbingmu ke jalan yang lebih terang." Dewi merasa semakin bingung. Perasaan terperangkap itu semakin kuat. "Tapi, Ustadz, ini tidak benar. Saya merasa takut. Setiap kali kita bertemu, saya merasa ada yang salah." Ustadz Walid berdiri dan mendekatkan dirinya pada Dewi, lalu menatapnya dengan tajam. "Dewi, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Jangan berpikir tentang hal-hal negatif yang menghalangi jalanmu untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini semua hanya bagian dari proses pembelajaran." Dewi merasakan dada yang berat, perasaan terperangkap semakin menguasai dirinya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa kaku. "Ustadz, saya tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus saya lakukan?" kata Dewi dengan suara terbata-bata, hampir seperti tangisan yang terpendam. Ustadz Walid mendekat lebih jauh, semakin mengarahkannya ke dalam keadaan yang semakin tidak terkendali.
Percayalah Dewi, tidak ada jalan lain. Hanya dengan mengikuti petunjuk ini, kamu akan menemukan kedamaian yang sejati, ujar Ustadz Walid dengan nada yang penuh keyakinan, hampir seperti mantra. Dewi merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Setiap kata yang diucapkan oleh Ustadz Walid semakin membuatnya terperangkap dalam kebingungannya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang dia alami tidak benar. Semua yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia yakini tentang agama. Namun, perasaan takut itu lebih kuat, menahan setiap gerakannya. Ketika Dewi keluar dari kamar Ustadz Walid, langkahnya terasa sangat berat. Hatinya dipenuhi kebingungan antara rasa takut dan rasa bersalah. Ia ingin menceritakan semuanya kepada Aisyah, tetapi ia takut jika Aisyah akan menganggapnya lemah atau bahkan tidak mempercayainya. Dia merasa semakin terperangkap dalam situasi yang tak bisa dia kendalikan. Di kamar asramanya, Dewi duduk terdiam di sudut, memandang kosong keluar jendela. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, namun di dalam hatinya, Dewi merasakan kegelapan yang dalam. Ia merasa tidak bisa lari, tidak bisa keluar dari situasi yang semakin menguasainya. Di luar, di bawah sinar rembulan, Aisyah menatap Dewi dari kejauhan, merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Aisyah tahu bahwa Dewi sedang berjuang, namun ia tidak tahu bagaimana caranya membantu. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun langit cerah dihiasi dengan bintang-bintang yang berkilauan. Dewi duduk termenung di kamarnya, dengan mata kosong yang menatap keluar jendela. Hatinya dipenuhi kebingungan dan rasa takut yang semakin mendalam. Semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir berputar dalam pikirannya. Ustadz Walid dengan kata-kata manis dan ajaran-ajaran yang diajarkan dengan cara yang penuh manipulasi telah membawa Dewi ke dalam lingkaran kebingungannya yang tak berujung. Dewi menyadari bahwa dia telah terperangkap dalam jaring-jaring yang semakin mempersempit ruang geraknya. Perasaan takut, kebingungan, dan rasa malu saling bertabrakan di dalam hatinya. Setiap kali dia mencoba untuk beranjak dari keadaan ini, kata-kata Ustadz Walid terus menggema di pikirannya. Setiap kali ia mencoba untuk keluar, ada sesuatu yang menahan dirinya. Sebuah ketakutan yang begitu mendalam, seakan seluruh dunia menutupinya. Namun, malam ini ada sesuatu yang berbeda. Dewi merasa bahwa waktunya untuk berbicara dan melawan keadaan ini telah tiba. Ketika suara langkah kaki terdengar di luar kamarnya, Dewi tahu bahwa dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dia harus berbicara, harus membuka semuanya. Aisyah mengetuk pintu kamar Dewi. Dewi membuka pintu dan wajah Aisyah yang penuh kecemasan langsung menyambutnya. "Dewi, aku tahu kamu sedang berjuang, tapi aku tidak bisa diam lagi. Aku khawatir jika kamu terus membiarkan semuanya begitu saja," kata Aisyah dengan nada yang lembut namun penuh tekad. Dewi menatap Aisyah dengan mata yang dipenuhi air mata. "Aisyah, aku takut. Setiap kali aku mencoba untuk menjauh, aku merasa semakin terperangkap. Aku takut jika aku tidak mengikuti apa yang dia katakan, semuanya akan menjadi lebih buruk." Aisyah menggenggam tangan Dewi dengan penuh kasih sayang. "Dewi, kamu tidak sendirian. Aku akan selalu ada untukmu. Kita bisa melawan ini bersama. Kamu harus berbicara dengan Bu Nur. Dia bisa membantumu." Dewi mengangguk pelan, meskipun ada rasa takut yang mengguncang tubuhnya. Tapi kali ini ada secercah keberanian yang mulai menyala dalam dirinya. "Aku harus melakukannya, Aisyah. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Keesokan harinya, Dewi pergi menemui Bu Nur, seorang guru senior yang dihormati di pesantren. Ruangan Bu Nur sederhana,
namun terasa sangat menenangkan. Ada banyak buku di rak-rak kayu dan beberapa tanaman di sudut ruangan, memberi kesan bahwa ini adalah tempat yang penuh kebijaksanaan. Bu Nur duduk di kursi kayu di depan meja kerjanya, mengangkat pandangannya saat Dewi masuk. "Dewi, ada apa? Kamu terlihat cemas," kata Bu Nur dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. Dewi duduk dengan tangan yang gemetar, berusaha untuk berbicara. "Bu Nur, saya tidak tahu harus mulai dari mana, tapi saya merasa ada yang sangat salah di sini." Bu Nur menatap Dewi dengan tajam, seolah sudah menunggu pernyataan ini sejak awal. "Apa yang terjadi, Dewi? Ceritakan semuanya." Dewi merasa ada sesuatu yang menahan dirinya untuk berbicara, namun kata-kata Aisyah terus bergema di kepalanya. Saya dipanggil oleh Ustadz Walid beberapa kali. Awalnya, saya merasa itu untuk kebaikan saya, untuk belajar lebih banyak tentang agama. Tetapi, semakin lama, saya merasa dia mulai mengarahkan pembicaraan kami ke hal-hal yang lebih pribadi. Saya merasa terintimidasi, Bu Nur. Air mata mulai mengalir di pipi Dewi saat dia mengungkapkan semua yang telah dia pendam. Saya merasa seperti saya terperangkap dalam sesuatu yang sangat salah, tapi saya tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Saya takut, Bu Nur. Saya takut jika saya tidak mengikuti dia, semuanya akan lebih buruk. Bu Nur mendengarkan dengan seksama. Wajahnya serius namun penuh empati. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan mendekati Dewi. "Dewi, kamu telah melakukan langkah yang benar dengan berbicara. Tidak ada yang boleh memanipulasi atau menekanmu dengan cara seperti itu, apalagi menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan pribadi." Dewi merasa lega bisa mengungkapkan semuanya, namun di sisi lain ada rasa takut yang masih menggelayuti dirinya. "Tapi Bu Nur, saya takut jika saya melawan akan ada akibatnya." Ustadz Walid sangat dihormati di sini. Bu Nur menepuk lembut bahu Dewi. "Kamu tidak sendiri, Dewi. Kami akan menghadapinya bersama. Keputusan yang kamu ambil untuk berbicara adalah langkah yang paling berani. Kami akan memastikan bahwa kebenaran terungkap." Setelah berbicara dengan Bu Nur, Dewi merasa sedikit lebih tenang. Namun, dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang harus dia jalani. Bu Nur segera menghubungi beberapa santri perempuan yang juga pernah merasa tidak nyaman dengan perlakuan Ustadz Walid. Beberapa santri lainnya akhirnya mengungkapkan bahwa mereka juga mengalami hal yang sama, meskipun mereka semua takut untuk berbicara. Proses penyelidikan dimulai dengan cepat. Dewi merasa ada kelegaan yang menyelimuti hatinya, meskipun rasa takut dan cemas tetap mengganggu. Setiap kali dia mengingat pertemuannya dengan Ustadz Walid, perasaan takut itu kembali datang. Namun kali ini dia merasa lebih kuat. Dia tahu bahwa kebenaran harus diungkapkan. Pada akhirnya, setelah melalui penyelidikan yang penuh tekanan, Ustadz Walid terbukti telah menyalahgunakan posisinya sebagai pengajar untuk kepentingan pribadi. Tindakannya tidak hanya merugikan Dewi, tetapi juga beberapa santri perempuan lainnya. Dia dipecat dari pesantren dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Dewi berdiri di halaman pesantren, menatap matahari terbenam dengan perasaan campur aduk. Meskipun kebenaran telah terungkap, perjalanan untuk menyembuhkan luka-luka di dalam dirinya masih panjang. Namun, Dewi merasa lebih kuat. Dia telah menghadapi ketakutan dan kebingungannya, dan sekarang dia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga martabat dan keimanannya. Aisyah datang mendekatinya, dan mereka duduk bersama di bawah pohon besar. "Kamu berhasil, Dewi. Kamu sudah sangat berani." Dewi tersenyum lemah, meskipun matanya masih dipenuhi haru. "Aku tidak akan pernah melupakan
Apa yang kamu katakan, Aisyah? Aku tidak akan pernah lagi diam ketika ada yang salah. Aisyah menggenggam tangan Dewi. Dan aku akan selalu ada di sampingmu, Dewi. Kita akan menjalani ini bersama. Di bawah langit yang semakin gelap, Dewi merasakan kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak lagi terperangkap dalam ketakutan. Kebenaran telah terungkap, dan itu memberi kekuatan yang baru bagi dirinya.